Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia pastinya, dalam keadaan hati yang lapang, Masya Allah, sehingga kita bisa siap menerima semua kenikmatan yang Allah berikan. Dan tentu lupa jua salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, senang sekali saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam program Resep Ilahi, menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Nah, pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai menyikapi musibah sakit. Masya Allah, pemirsa, luar biasa. Ini satu tema yang kemudian mengingatkan kita kembali bagaimana agar kita tetap bisa menjadi orang-orang yang sabar. Dan kita mengetahui bahwasanya juga setiap penyakit adalah musibah yang harus kita hadapi dengan hati yang lapang. Karena subhanallah ketika sakit datang, jangan kita lupakan juga kita pernah merasakan sehat. Yaitu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya tidak pernah bisa kita menghitung segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, seperti biasa dalam Resep Ilahi kita akan berbincang bersama dengan Dr. Sukimar Rusli SPPD. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter sehat hari ini? Insya Allah sehat walafiat. Sehat walafiat, Masya Allah ya. Sehingga tidak ada yang perlu dicek-cek lagi nih ya. Insya Allah perasaannya sudah tenang, berbahagia. Fisik juga nggak ada gejala-gejala yang dirasakan, nggak ada ya dokter ya? Nggak. Hebat ini. Apa kemudian yang menjadi resep dari dokter supaya bisa tetap sehat walafiat? Itu macam-macam itu Irma. Tentu yang pertama adalah pemikiran kita dulu. Masya Allah. Pemikiran harus dituntun kepada jalan yang benar. Karena sering salah dia. Ya. Yang kedua, atur pola hidup. Nah, pola hidup ini sangat penting. Konsisten ya dokter ya? Iya, pola hidup ini ada yang standar tuh. Satu, jangan lalai beribadah. Kenapa aku sebut demikian? Karena sholat itu benar-benar menuntun pemikiran manusia. Nah, itu sholat, itu ibadah sholat. Yang kedua, asupan gizi halalan thayyiban. Betul. Gizi halal dan baik untuk tubuh. Ini harus ini ya. Itu nanti kalau bisa ada waktu kita ceramahkan. Betul. Ya, kita diskusikan. Nah, yang ketiga, menempuh kehidupan hati-hati penuh perhitungan. Nah, ini harus nih Irma. Ya. Jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Ya, ceroboh membawa kendaraan, kecelakaan. Ya. Ceroboh pola makan, mudah sakit perut. Kan demikian. Betul. Nah, ini perlu dihati-hati. Hati-hati. Ya. Ada nasihat itu, tapi dalam budaya Minangkabau. Mau dengar nggak? Mau. Ya, ini penting sekali ya. Betul-betul petunjuk bagaimana kita harus hidup hati-hati penuh perhitungan ini ya. Bakato peliharalah lidah. Baik. Berkata peliharalah lidah. Oke. Malie peliharalah mata. Melihat peliharalah mata. Mendengar peliharalah telinga. Mendengar peliharalah telinga. Hati-hati kan? Hati-hati, betul. Melangkah peliharalah kaki. Melangkah peliharalah kaki. Jangan salah langkah. Betul. Pergi ke tempat yang banyak mudaratnya ya? Iya, jangan ke sana. Jangan. Bakato sepatah pikir dulu. Berkata sepatah pikirkan dulu. Jangan tersinggung orang lain. Nah, berjalan selangkah madok surut. Artinya berjalan selangkah menghadap surut. Artinya dievaluasi. Langkah itu udah benar atau belum. Ya. Nah, ini hidup benar-benar yang hati-hati, penuh perhitungan. Nah, ini Irma, itulah konsep sebenarnya yang sangat dianjurkan bagi umat muslim. Itu konsep bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Konsep ittaqullah. Ittaqullah itu sebenarnya konsepnya itu hati-hati, penuh perhitungan. Betul. Jangan salah ucapan. Jangan salah melihat. Jangan salah melihat. Ya, punya orang dikatakan punya kita. Kan tidak mungkin. Jangan salah mendengar juga gitu ya. Jangan salah langkah. Malam-malam udah berkeliaran. Itu kan tidak baik. Itulah. Juga berkomunikasi. Berkata sepatah, pikirkan dulu. Nah, jangan
ngomong yang tidak baik, Betul. jangan tersinggung perasaan orang, kan demikian. Wow. Nah, kalau udah salah ya atau merasa salah, evaluasi. Perbaikilah yang salah itu supaya musibah tidak terjadi. Ya. Musibah dalam kehidupan itu yang tidak boleh. Allahu Akbar. Ini benar-benar resep ilahi, Masya Allah ya. Nah, kita lupa, kita susah harus payah. bedakan resep dokter dengan resep ilahi. Betul dokter ya. Iya. Wow. Tapi ini keren banget, luar biasa. Ini mengingatkan saya kembali gitu ya untuk oh iya, ternyata kalau sakit bisa jadi mungkin ada bagian dari langkah hidup saya yang keliru, yang kita lupa evaluasi, dilakukan berulang kali sehingga musibah terus datang silih berganti. Nauzubillah min dzalik ya dokter ya. Baik, nah dokter, ini bagaimana menyikapi musibah sakit? Sakit dikatakan musibah, demikian dokter. Ya, ini ada tuntunan ya. Secara kehidupan sehari-hari itu ada tuntunan juga supaya kita baik benar menyikapi musibah. Betul. Kalau musibahnya penyakit, dilanda penyakit atau menyandang suatu penyakit yang kita merasakan sakit, itu secara ilmiah tentu ada tata cara menyikapinya. Nah, yang benar itu ilmu kedokteran sebenarnya. Ya, bagi dokter kita pernah sebutkan juga kalau ada orang sakit, nah itu ada langkah-langkah yang sistematis sesuai. Jadi beberapa waktu yang lalu kita ngomong yang mulai wawancara medik, ya itu untuk penentukan penyakit. Kemudian pemeriksaan fisik namanya. Diperiksa kelainan organ tubuh itu ada atau tidak. Setelah itu dibantu pemeriksaan penunjang. Berupa? Laboratorium, radiologi ronsen dan lain sebagainya. Nah, nanti disimpulkan ketahui penyakitnya. Nah, kalau udah tahu penyakit harus ketahuan juga organ apa yang rusak. Nah, harus diketahui juga komplikasi apa yang sudah terjadi. Nah, berdasarkan ini dirumuskanlah sistem pengobatan. Nah, itu salah satu menyikapi penyakit yang secara ilmiah. Betul. Nah, ini yang dimatanya ini secara religius ya. Ya, karena ini resep ilahi. Ini harus ada dua resep jadinya ya, selain dari resep dokter dan juga resep ilahi. Yang pertama tentu kita kembali kepada tuntunan bahwa musibah yang terjadi sebenarnya akibat kesalahan diri kita sendiri. Kita balikan lagi coba itu ya, menengok lagi ya dokter. Iya, itu ada kisahnya itu. Apa kisahnya? Kisahnya petunjuk pada Rasulullah. Ya, di Rasul kita diperingati oleh Allah bahwa setiap yang baik itu memang datang dari Allah. Tapi kalau yang musibah itu adalah akibat kesalahan kamu sendiri. Engkau diangkat menjadi Rasul untuk umat manusia dan cukup Allah yang mengetahuinya. Ya, ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Itu kalau tidak salah Irma surat An-Nisa ayat 79. Jadi Rasul kita aja diperingati kalau beliau mendapat musibah itu ada kaitannya dengan kesalahan sendiri. Apalagi kita ini ya. Apalagi manusia yang tempatnya salah dan lupa aja terus gitu dokter. Kadang-kadang kita memelihara kesehatan kita aja lupa, itu yang kadang-kadang bikin manusia jadi manusia yang tidak konsisten. Nah, nanti dokter kita lanjutkan lagi ya bagaimana menyikapi musibah tadi dengan resep ilahi sesuai dengan program kita. Tapi di sesi selanjutnya untuk itu tetaplah bersama dengan kami pemirsa.